Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. Generasi muda saat ini hidup di era yang sangat terhubung melalui media cyber. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, mengekspresikan diri, dan membangun hubungan sosial. Sosial media itu menurut gue masih jadi bank memori terbaik asli, karena dia nggak cuma jadi tempat lo nyimpan foto, dia jadi tempat lo nyimpan kenangan coy, pikiran, kondisi. Dia itu benar-benar bisa menggambarkan siapa lo 2 tahun yang lalu, 5 Menurut tahun saya yang lalu. media sosial itu sangat penting bagi saya karena saya adalah anak rantau yang perlu menghubungi orang tua saya yang jauh, seperti berteleponan, bahkan video call dengan orang tua saya. Aku tuh sangat membantu buat berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Lebih memudahkan kita berkomunikasi dengan mereka dengan cara berchat atau telepon atau video call. Daripada ketemu kalau jauh susah, Van. Media sosial mempermudah komunikasi melalui pesan, panggilan, tetapi mengurangi interaksi secara langsung. Namun, apa sebenarnya dampak dari semua ini? Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan untuk menampilkan identitas dan memperluas jaringan. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, memperkuat hubungan yang ada, dan bahkan mendukung kampanye sosial yang membawa perubahan positif. Tapi di sisi lain, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Tekanan identitas dan hubungan sosial di dunia digital. Media sosial menawarkan peluang untuk menampilkan diri, tetapi seringkali dipenuhi oleh ekspektasi yang tidak realistis. Standar kecantikan, gaya hidup, dan kesuksesan yang dipromosikan oleh influencer atau selebriti dapat menimbulkan tekanan yang berdampak pada kesehatan mental. Kalau menurut saya memang pernah insecure atau apapun itu tentang standar kecantikan ataupun mungkin kelebihan dari orang-orang. Cuman balik lagi ke diri masing-masing. Tapi kalau untuk sekarang, remaja-remaja sekarang tuh memang banyak ya guys, kayak biasanya ada yang bilang pada nurutin standar kecantikannya TikTok atau Instagram lah. Jika ditanya soal bagaimana apakah saya merasa tertekan terhadap ekspektasi kecantikan atau gaya hidup yang ada di media sosial atau media cyber, saya pribadi pernah merasakan itu terhadap diri saya. Yang mana seperti kita tahu, Indonesia memiliki standar kecantikan yang mana harus berkulit putih, berambut lurus. Itu tidak sesuai di kehidupan kita yang ada di Asia. Indonesia cenderung ke keadaan Asian yang mana itu berwarna tan, tapi banyak wanita di Indonesia tidak menyadari bahwa cantik mereka itu ada di kulitnya. Selain itu, meski media cyber memperluas koneksi, banyak generasi muda merasa lebih nyaman berkomunikasi lewat pesan teks atau DM daripada berbicara langsung. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berkomunikasi tatap muka. Sedangkan komunikasi tatap muka sendiri itu penting untuk membangun hubungan di dunia nyata. Pada pertengahan 2009, saat media sosial Facebook dan Twitter makin populer, suatu tim riset di Amerika menyimpulkan bahwa Facebook dan Twitter dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Everything you want, you can have instantaneously. Everything you want, instant gratification. Except job satisfaction and strength of relationships, there ain't no app for that. They are slow, meandering, uncomfortable, messy processes. You have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem, to compound it, is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing even though I'm depressed. And so everybody sounds tough, and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out. Meski media cyber membawa banyak tantangan, platform ini juga memberikan peluang besar untuk maju dan berkembang. Generasi muda dapat menggunakan media sosial untuk belajar, berbagi pengetahuan, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan dunia digital tanpa kehilangan jati diri atau koneksi mereka dengan dunia nyata? Kalau untuk saya sendiri, saya tidak pernah ingin bertampil beda di media sosial karena apa yang orang lihat itu adalah yang saya lakukan di kegiatan saya sehari-hari dan saya tidak pernah membuat atau menginginkan diri saya menjadi lebih atau menjadi orang lain. Menurut saya kalau menampilkan diri yang berbeda di media sosial itu nggak perlu ya, karena susah aja sih nampakin diri yang berbeda sama realitanya.
kayak harus berpikir lagi kayak gimana ya nanti kalau orang ngelihat kita berbeda, jadi pikiran sendiri. Saya tidak pernah menampilkan diri saya yang berbeda di media sosial karena menurut saya media sosial dan kenyataan itu sesuai apa yang ada di dalam diri saya. Apa manfaat terbesar yang ada di media sosial atau media cyber yang saya rasakan itu adalah dimana kita bisa personal branding diri kita. Jika Anda adalah suatu anak organisasi atau anak yang mana bisa personal brandingkan diri kita melalui media sosial, itu adalah sebuah keuntungan. Gunakan media cyber yang kalian punya sekarang, jadikan itu sebuah manfaat untuk kedepannya. Kalian bisa jadikan media sosial atau media cyber kalian sebagai personal branding yang mana akan menarik-narik perusahaan-perusahaan di depan untuk memanggil kalian ke depannya. Karena yang kita mulai kecil dari awal sekarang bisa berimbas luar biasa di akhir nanti. Dengan pendekatan yang bijak, media cyber dapat menjadi alat yang memperdayakan dan membantu generasi muda tetap setia pada diri mereka sendiri. Media cyber telah mengubah cara generasi muda membangun identitas sosial mereka. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan peluang, keseimbangan adalah kunci. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, mereka dapat tumbuh, belajar, dan tetap menjadi diri mereka sendiri di tengah arus digital.